Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya An-Nafi Rifki Hasibuan dari kelas 12 IPA 10, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pelajaran kita Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI, yaitu di bab 2 tentang peran Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Maka dari itu, langsung saja. Wali Songo. Apa itu Wali Songo? Wali Songo terbagi atas dua kata, wali dan songo. Nah, wali dalam bahasa Arab berarti pemimpin atau orang yang dekat dengan Allah atau waliullah. Dan songo dalam bahasa Jawa berarti sembilan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa wali songo berarti sembilan wali yang merupakan pelopor dan pejuang pengembangan agama Islam atau Islamisasi di Pulau Jawa pada abad ke-15. Nah, sembilan wali tersebut antara lain Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan yang terakhir Sunan Gunung Jati. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang biografi Wali Songo. Wali Songo merupakan 9 ulama yang merupakan pelopor dan pejuang penyiaran Islam di Jawa pada abad 15 dan pada abad ke-16. Masih terdapat perbedaan pendapat tentang nama-nama Wali Songo, namun yang lazim disebut sebagai Wali Songo adalah Sunan Gresik atau nama lainnya Maulana Malik Ibrahim, yang kedua adalah Sunan Ampel atau nama lainnya adalah Raden Rahmatullah, yang ketiga adalah Sunan Bonang atau nama lainnya adalah Maulana Mahdum Ibrahim, dan yang keempat Sunan Kalijaga atau nama lainnya adalah Raden Mas Syahid, yang kelima adalah Sunan Giri atau nama lainnya adalah Raden Ainul Yakin, dan yang keenam adalah Sunan Derajat atau nama lainnya Raden Kasim, yang ketujuh adalah Sunan Kudus atau nama lainnya Raden Ja'far Syadik, yang ke-8 adalah Sunan Muria atau nama lainnya Raden Umar Syahid, dan yang terakhir adalah yang ke-9 Sunan Gunung Jati atau nama lainnya Raden Syarif Hidayatullah. Nah, yang pertama adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sebenarnya ada perbedaan pendapat terkait asal-usul Syekh Maulana Malik Ibrahim ini. Ada yang berpendapat bahwa beliau berasal dari Turki, dan ada pendapat lain yang menyatakan bahwa beliau berasal dari Kashan, yaitu sebuah tempat di Persia atau Iran. Menurut Babat Ing Gresik, beliau datang bersama kawan-kawan dekatnya dan berlabuh di Gresik pada tahun 1293 sampai 1371 Masehi. Syekh Maulana Malik Ibrahim sendiri adalah keturunan Ali Zainal Abidin, yaitu yang merupakan cicit Nabi Muhammad SAW. Syekh Maulana Malik Ibrahim ini bermukim di Gresik untuk menyiarkan ajaran Islam. Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim ini dianggap sebagai penyiar Islam pertama di tanah Jawa, sehingga dianggap sebagai ayah dari Wali Songo. Nah, yang kedua adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Raden Rahmat adalah putra cucu Raja Campa, ayahnya bernama Ibrahim As-Samarkandi. Raden Rahmat ke Tanah Jawa langsung ke Majapahit. Beliau berkenalan dengan dua tokoh masyarakat yang terkenal, yaitu Ki Wiryo Sarojo dan yang kedua adalah Ki Bangkuning. Yang kemudian keduanya itu masuk Islam beserta keluarga-keluarganya. Dengan masuk Islamnya Ki Wiryo Sarojo dan Ki Bangkuning yang merupakan dua tokoh penting, usaha Sunan Ampel semakin mudah dalam mendekati masyarakat dan melakukan dakwah Islam. Sunan Ampel sendiri wafat pada tahun 1406 Masehi. Beliau dimakamkan di komplek Masjid Ampel, Surabaya. Nah, yang ketiga adalah Sunan Bonang atau Mahdum Ibrahim. Raden Maulana Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang ini adalah putra Sunan Ampel dari istri yang bernama Dewi Chandrawati. Sunan Bonang dikenal sebagai ahli ilmu kalam dan ilmu tauhid. Sunan Bonang ini meninggal pada tahun 1525 dan dimakamkan di Tuban, daerah pesisir utara Jawa yang menjadi basis perjuangan dakwahnya. Yang keempat adalah Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali yang asli orang Jawa. Sebutan Kalijaga menurut sebagian riwayat berasal dari rangkaian bahasa Arab yaitu Qadi Zaka yang artinya pelaksana dan membersihkan. Sunan Kalijaga sendiri meninggal pada pertengahan abad ke-15 dan makamnya ada di Desa Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Yang kelima ada Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin. Raden Ainul Yakin dan dikenal dengan sebutan Sunan Giri ini merupakan saudara ipar dari Raden Fatah, dikarenakan istri mereka bersaudara. Sunan Giri sendiri meninggal sekitar awal abad ke-16, makam beliau ada di Bukit Giri, Gresik. Yang keenam ada Sunan Derajat atau Raden Qasim. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Qasim. Kenapa disebut Sunan Derajat? Karena beliau berdakwah di daerah Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Nah, yang ketujuh ada Sunan Kudus atau Raden Ja'far Syadik. Beliau juga dijuluki Raden Amir Haji, sebab ia pernah bertindak sebagai pemimpin jamaah haji atau amir.
Dikenal sebagai seorang pujangga cerdas yang luas dan mendalami keilmuannya. Sunan Kudus meninggal di Kudus pada tahun 1550. Makamnya berada di dalam komplek Masjid Menara Kudus. Yang ke-8 ada Sunan Muria atau Raden Umar Syahid. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh. Semasa kecil, ia biasa dipanggil Raden Prawoto. Sunan Muria meninggal pada abad ke-16 dan dimakamkan di Bukit Muria di daerah Kudus. Nah, yang terakhir atau yang ke-9 ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Beliau adalah salah seorang dari Wali Songo yang banyak memberikan kontribusi dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah Jawa Barat. Sunan Gunung Jati wafat di Cirebon pada tahun 1570 dan usianya diperkirakan sekitar 80 tahun. Nah, yang berikutnya kita akan membahas tentang strategi dakwah Wali Songo. Yang pertama adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim pada awal dakwahnya menggunakan pendekatan kekeluargaan dengan cara menawarkan putrinya untuk diperistri Raja Majapahit. Tapi upaya ini rupanya tidak berhasil. Namun demikian, tantangan ini rupanya tidak menyurutkan tekad Maulana Malik Ibrahim untuk berdakwah dan untuk mengislamkan kerajaan Majapahit. Pada langkah berikutnya, Maulana Malik Ibrahim mengambil jalur pendidikan dengan mendirikan pesantren. Yang kedua ada Sunan Ampel atau Raden Rahmatullah. Sunan Ampel membangun pesantren di Ampel Denta dekat Surabaya. Pada pesantren yang diasuhnya ini, Sunan Ampel mendidik kader-kader dai yang kemudian disebar ke seluruh Jawa. Dan juga Sunan Ampel ini sangat berjasa di daerah Demak. Masjid-masjid Demak didirikan pada tahun 1478 yang diprakarsai oleh Sunan Ampel bersama dengan para wali songo lainnya. Nah, yang ketiga ada Sunan Bonang atau Raden Maulana Mahdum Ibrahim. Sunan Bonang sangat memperhatikan tradisi dan budaya masyarakat yang telah berkembang. Nah, pada saat itu, masyarakat Jawa memiliki kegemaran terhadap seni pewayangan, yang biasanya seni pewayangannya ini menganut unsur-unsur agama Hindu dan Buddha. Nah, para wali berusaha keras untuk mengubah ajaran masyarakat tersebut. Pada saat itu, para wali menciptakan yang namanya tembang atau syair yang berisi ajaran tauhid dan peribadahan. Setiap bait selalu diselingi dengan syahadatain atau dua kalimat syahadat, sehingga kita sekarang mengenal dengan sebutan gamelan sekaten. Yang keempat ada Sunan Kalijaga atau Raden Mas Syahid. Dalam menyebarkan dakwahnya, Sunan Kalijaga tidak menetap di suatu daerah saja. Raden Mas Syahid senantiasa berkeliling dari satu daerah ke daerah yang lain, sehingga wilayah dakwah Sunan Kalijaga ini sangat luas. Sunan Kalijaga sebagai orang yang paling berjasa menggunakan pendekatan kultural dalam berdakwah atau pendekatan dengan budaya, termasuk diantaranya wayang dan gamelan sebagai media dakwah dari Sunan Kalijaga ini. Sunan Kalijaga juga mengarang berbagai cerita wayang yang tentunya memiliki cerita yang islami. Yang kelima ada Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin. Dalam menyebarkan dakwah Islamnya, Sunan Giri mendirikan pesantren di daerah Giri sebagai basis dalam menyebarkan dakwah Islam beliau. Dan mayoritas santrinya ini yang diasuh berasal dari masyarakat golongan ekonomi yang tidak mampu. Sunan Giri juga terkenal sebagai seorang pendidik yang mampu menerapkan metode permainan yang bersifat agamis. Yang keenam ada Sunan Derajat atau Raden Qasim. Sunan Derajat atau Raden Qasim membuat pepali pitu atau 7 ajaran yang menjadi pijakan kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, membangun resep tiasing sasama, yaitu artinya kita selalu membuat senang hati orang lain. Yang kedua, jroning suko kudu eling lan waspodo, yang artinya adalah dalam suasana gembira hendaknya tetap ingat Tuhan dan selalu waspada. Yang ketiga yaitu laksi taning subrata nyipta marang pringgabayaning lampah, yang artinya dalam upaya mencapai cita-cita luhur jangan menghiraukan rintangan. Yang keempat ada meper hardening pancadriya, yang artinya adalah senantiasa berjuang menekan gejolak nafsu indrawi. Yang kelima ada henang, hening, henung, yang artinya dalam diam akan dicapai keheningan, dalam hening akan mencapai jalan kemuliaan. Yang keenam ada mulia guna panca waktu, yang artinya kemuliaan melahir batin dicapai dengan menjalani sholat 5 waktu. Yang ketujuh adalah wanehono teken mawang wong kang wuto, berikan tongkat pada orang yang buta. Wanehono mangan marang wong kang luwe, berikan makan pada orang yang lapar. Wanehono buasana marang wong kang wuda, berikan pakaian pada orang yang tidak mempunyai pakaian. Dan yang terakhir, wanehono ngiyup marang wong kang kudanan, yaitu artinya berikan tempat berteduh bagi orang yang kehujanan. Yang ketujuh ada Sunan Kudus atau Raden Ja'far Shadiq.
Sunan Kudus dalam melaksanakan dakwah menggunakan pendekatan budaya. Beliau juga memainkan peran sebagai sosok pujangga yang menciptakan berbagai lagu dan cerita keagamaan. Karyanya yang paling terkenal adalah Gending, Max Kumambang, dan Mijil. Yang ke-8 ada Sunan Muria atau Raden Umar Syahid. Sunan Muria dalam berdakwah memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri, yaitu menjadikan desa-desa terpencil sebagai medan dakwah Islam. Yang terakhir atau yang ke-9 kita ada Sunan Gunung Jati atau Raden Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati banyak menghabiskan sebagian waktunya untuk melakukan jihad dalam rangka melawan dan mengusir Portugis dari bumi Indonesia kita ini. Atas jasa-jasanya yang sangat besar terhadap bangsa, umat Islam di Jawa Barat memanggilnya dengan nama lengkap Syekh Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Rahimatullah. Nah, setelah tadi apa yang saya jelaskan mengenai biografi dari Wali Songo dan bagaimana strategi dakwah mereka sehingga para Wali Songo bisa menyebarkan dakwah Islam ke negara kita ini Indonesia, tentunya pasti ada hikmah yang dapat kita petik. Hikmahnya antara lain adalah dalam berdakwah membutuhkan kesabaran dan keikhlasan. Dan kemudian adalah memurnikan niat dalam berdakwah. Dan yang terakhir adalah selalu berperilaku sesuai dengan ajaran Islam karena sebagai uswah umat. Dan mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang materi pembelajar kita kali ini, yaitu tentang kisah perjalanan Wali Songo dalam menyebarkan dakwah Islam ke Indonesia. Yang pastinya saya mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata, dan tentunya saya berharap apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada perhatian kalian semua yang telah menonton video ini. Saya Anafi Rifki Hasibuan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.